Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang pelajaran IPA. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang tata surya. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Dengan indikator mengidentifikasi anggota dari tata surya. Jadi hari ini kita akan fokus membahas tentang apa saja anggota dari tata surya. Tata surya. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah sekumpulan dari matahari dan benda langit lainnya yang berputar mengelilingi matahari. Jadi di sini kumpulan dari matahari dan benda langit lainnya kita sebut sebagai tata surya. Termasuk salah satunya bumi yang kita tinggali ini, termasuk salah satu anggota dari tata surya. Secara umum, beberapa anggota dari tata surya antara lain yang pertama matahari, yang kedua planet, yang ketiga satelit, yang keempat asteroid, yang kelima komet, yang keenam meteoroid, yang ketujuh meteor, dan yang terakhir ada meteorit. Kita akan bahas satu persatu dari anggota tata surya ini. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bola gas raksasa atau bintang yang menjadi pusat tata surya. Jadi di sini matahari disebut sebagai bintang karena matahari bisa menghasilkan atau memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah salah satu bintang dari miliaran bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Jadi salah satu bintang yang ada di tata surya kita dan menjadi pusat dari tata surya kita adalah matahari. Yang kedua, planet. Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Jadi berbeda dengan matahari, planet tidak menghasilkan cahaya sendiri. Jika kita lihat mungkin di internet, di gambar, atau kita lihat secara langsung planet yang ada di langit, seolah-olah terlihat bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari. Padahal planet tidak menghasilkan cahaya sendiri. Dalam urutan menurut jaraknya dari matahari, planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gambarnya seperti ini. Yang bagian atas itu adalah gambar urutan-urutan dari planet. Dari yang paling dekat Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang gambar bagian bawah adalah perbandingan ukurannya. Kita lihat kalau di gambar bagian bawah ada bumi di paling ujung. Dibandingkan dengan planet-planet lainnya, ternyata bumi tidak sebesar yang kita kira. Ada yang lebih besar daripada bumi, bahkan berkali-kali lipatnya. Yang ketiga, anggota tata surya lainnya yang kita sebut dengan satelit. Satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari benda lain dalam jalur yang dapat diprediksi yang disebut orbit. Atau singkatnya, setiap benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal.
Kalau planet itu mengelilingi matahari, maka ada benda langit lainnya yang mengelilingi sebuah planet. Contohnya adalah yang kita kenal dengan nama bulan. Bulan adalah salah satu satelit yang berputar mengelilingi bumi seperti pada gambar. Jadi dapat kita katakan bahwa bulan adalah satelit dari bumi. Secara sederhana, satelit dapat kita bedakan menjadi dua, ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang memang berasal dari alam. Contoh sederhananya adalah bulan yang menjadi satelit alami bagi bumi. Bumi dan planet-planet lain dalam tata surya kita juga menjadi satelit alami dari matahari. Jadi benda yang memutari benda langit lain itu disebut satelit. Sementara satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia, sengaja ditempatkan di suatu orbit menggunakan kendaraan luncur untuk fungsi tertentu, seperti untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Jadi ada satelit yang alami, contohnya tadi bulan, sementara ada satelit yang dibuat oleh manusia dan memiliki fungsi tertentu, disebut satelit buatan. Yang berikutnya ada yang bernama asteroid. Asteroid merupakan kumpulan benda-benda langit yang jumlahnya ada jutaan yang menggerombol membentuk suatu sabuk raksasa. Gerombolan asteroid yang membentuk sebuah sabuk ini berada di antara Mars dan Jupiter. Jadi ada kumpulan semacam benda-benda langit semacam bebatuan yang ukurannya beraneka ragam dan jumlahnya jutaan yang berputar atau mengelilingi matahari dalam jalur di antara Mars dan Jupiter. Kalau kita perhatikan di gambar, di antara planet Mars dan Jupiter ada banyak titik-titik kecil. Titik-titik tersebut adalah asteroid, kumpulan dari asteroid atau biasanya dikenal dengan nama sabuk asteroid. Berikutnya yaitu komet. Komet adalah salah satu di antara benda langit yang ditutupi kabut tipis panjang dan sering disebut bintang berekor. Jadi kalau kita sering lihat di film atau di gambar, bintang berekor itu adalah nama lain dari komet. Komet terdiri dari kumpulan debu yang membeku saat berada jauh dari matahari. Bila komet mulai mendekati matahari, partikel-partikel ini akan menguap sehingga membentuk kepala dan ekor komet. Secara sederhananya seperti ini. Ya. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Beberapa komet memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan komet mempunyai orbit berbentuk parabola. Kita bandingkan ya. Garis-garis lingkaran berwarna biru itu adalah orbit dari planet, lintasan dari planet. Sementara yang berwarna hijau, kuning, dan merah itu adalah orbit atau lintasan dari komet. Jadi lintasan komet itu bentuknya sangat lonjong dia. Karena lintasan komet sangat lonjong atau berbentuk parabola atau elips, maka terkadang komet menjauh dari matahari. Saat dia menjauh dari matahari, maka komet tersebut akan membentuk lapisan es di sekelilingnya. Lapisan es tersebut, bila dia kembali lagi mengarah ke matahari, maka lapisan es tersebut akan mencair dan mengakibatkan percikan cahaya yang berwarna-warni yang menyerupai ekor tadi, sehingga komet juga sering disebut dengan bintang berekor. Adalah akibat dari lapisan es yang mencair pada komet tadi. Berikutnya ada meteoroid.
Meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Kalau tadi asteroid itu lintasannya adalah di antara Mars dan Jupiter, meteoroid tidak memiliki lintasan. Jadi dia melayang secara bebas di luar angkasa. Jadi semacam bebatuan yang melayang bebas di luar angkasa. Sementara meteor itu adalah meteoroid yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Jadi kalau masih melayang bebas di luar angkasa namanya meteoroid. Kalau mulai masuk ke permukaan bumi, terbakar oleh atmosfer di bumi seperti pada gambar, maka namanya menjadi meteor. Kita sebut meteor. Dan apabila meteor tersebut jatuh ke permukaan bumi dan meninggalkan sisa batu yang tidak habis terbakar, maka disebut meteorit. Kita lihat di gambar ada cekungan hasil dari jatuhnya meteor tadi, itu namanya kawah meteor. Batu sisanya namanya meteorit. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Marilah kita akhiri pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih sudah menyimak. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.